Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan penuh cinta dan pengagungan kepadanya. Karena kita sampai saat ini alhamdulillah masih tetap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, merasakan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dan nikmat yang tentunya kita selalu ingat untuk kita syukuri, agar supaya Allah Subhanahu wa taala selalu menambah kebaikan ini kepada kita. Karena kunci dari sebuah nikmat akan selalu ada untuk kita kalau kita selalu mensyukurinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah, kata Allah, ketika Rabb kalian, pencipta kalian, Ia memberikan kalian rezeki, Ia mengatur kehidupan kalian di atas dunia ini. Ingatlah ketika Dia mengumumkan kepada kalian. Apa pengumumannya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian selalu bersyukur, dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, selalu kita syukuri apapun itu. La azidannakum, saya akan menambah nikmat itu kepada kalian. Ini namanya janji. Kalau kalian mensyukurinya, saya pasti akan menambah. Dan Allah itu tidak pernah menyelisihi yang namanya janji. Artinya pasti seperti itu. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Akan tetapi kalau sebaliknya, kata Allah, wala in kafartum, kalau kalian ingkar, dapat kebaikan, tapi sepertinya sama saja. Dapat nikmat, tapi sepertinya sama dengan tidak punya nikmat, tidak dapat nikmat. Bahkan biasa-biasa saja, tidak ada sama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya. Kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, selalu kita mengingatkan untuk bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Berbagai macam nikmat yang kita rasakan, maka tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini alhamdulillah, ini pertemuan ketiga di kitab Salasatul Usul, 3 hal pokok yang wajib kita ketahui di dalam kehidupan dunia ini. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembukaan dari penulis rahimallahu taala setelah beliau
memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Satu kali pertemuan, alhamdulillah, makna dan kandungan serta kedudukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian belum melanjutkan setelah itu. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini setelah beliau membuka kitab tulisan ini dengan bismillah, beliau katakan, i'lam, ketahuilah. Ini ucapan digunakan banyak dalam Al-Quran. Kata i'lam ini banyak dipakai dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, i'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir lidzambik. Ini firman Allah, ketahuilah bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Dan beristighfarlah terhadap dosamu. Jadi kalimat sering dipakai dalam Al-Quran. Sering digunakan di dalam Al-Quran. Ini juga yang belum pakai, tentunya mencontoh Al-Quran. Karena banyak ayat dibuka dengan kata ini. Setelah itu belum mendoakan kita, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini disebutkan oleh para ulama adab seorang guru kepada muridnya. Adab seorang yang menyampaikan ilmu kepada yang disampaikan kepadanya ilmu. Bahwasannya seorang yang menyampaikan kebaikan itu hendaklah dia berlemah lembut mendoakan orang yang ingin mendengarkan kebaikan. Ingin mendengarkan kebaikan. Beri kabar gembira, tidak membuat lari. Ini seperti yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau mengutus utusan yang kedua ke Yaman. Waktu itu yang diutus adalah Mu'ad ibn Jabal dan Abu Sa'id al-Khudri. Apa kata Nabi SAW? Yassiro wala tu'assiro. Basyiro wala tunafiro. Berikan kemudahan, jangan mempersulit. Beri kabar gembira, jangan membuat lari. Ini bagi orang yang ingin menyampaikan kebaikan. Bagi orang yang ingin menyampaikan kebaikan. Dia harus mempermudah. Tidak boleh mempersulit. Dia harus memberi kabar gembira. Tidak boleh membuat orang lari. Tidak boleh membuat orang lari. Di antara adabnya supaya orang tidak lari adalah seorang guru mendoakan muridnya. Seorang yang menyampaikan kebaikan itu mendoakan orang yang dia sampaikan kebaikan itu kepadanya. Ini yang dicontohkan oleh penulis rahimahullah. Boleh bilang, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini juga bisa kita pahami bahwa doa rahmat itu bukan hanya untuk orang yang meninggal. Karena sebagian orang, kadang kalau kita bilang rahimakallah, saya masih hidup. Enggak. Orang yang masih hidup itu butuh rahmat. Sebagaimana orang yang meninggal juga butuh rahmat. Semuanya butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mendoakan teman kita yang masih hidup, rahimakallah, semoga Allah selalu merahmatinya.
Karena dia butuh rahmat Allah dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada satupun dari kita yang merasa cukup dari rahmat Allah. Semuanya butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kalau kita tidak mendapatkan rahmat dalam kehidupan dunia ini, kita tidak bisa hidup, tidak bisa berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini kata beliau rahimakallah. Setelah itu baru belum menyampaikan ilmunya. Kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasannya wajib bagi kita semuanya ta'allum, mempelajari arba'i masail, 4 masalah. 4 perkara. Ana yang menyampaikan dan antum yang mendengar itu wajib tahu ini 4 perkara. Tidak diberikan udzur untuk tidak mengetahuinya. Ini wajib bagi kita setiap muslim dan muslimah. Apa itu? Kata beliau, al-ula al-ilmu. Yang pertama, wajib kita berilmu. Ini yang pertama. Wajib kita berilmu. Ini kewajiban pokok. Ini kewajiban dasar. Tidak bisa diwakilkan. Setiap dari kita, muslim dan muslimah, wajib punya ilmu. Kalau tidak, maka kita akan dicela. Saya pernah menyampaikan hadis waktu di pertemuan pertama di buku ini, membahas pentingnya mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. 3 ini akan ditanya di dalam kubur. Kita lihat jawaban orang yang beriman. Ketika dia menjawab, ditanya oleh malaikat di alam kubur, man rabbuk? Dia bilang Allah. Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Dia bilang Allah. Dia bilang Nabi Muhammad SAW, nabiku. Ditanya, madinuk, apa agamamu? Dia bilang dinil Islam. Agamaku Islam. Ketika ditanya, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu ini jawaban? Ini yang pertama, yang mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Apa dia jawab? Qara'tu kitab Allah. Saya belajar kitab Allah. Lihat jawabannya. Saya belajar. Sementara yang kedua, ditanya juga dengan pertanyaan yang sama. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Dia hanya bilang, haha, la adri. Madinuk, apa agamamu? Dia hanya bilang, haha, la adri. Haha, saya tidak tahu. Waman nabiuk, siapa nabimu? Dia juga jawab, haha, la adri. Haha, saya tidak tahu. Apa kata malaikat kepadanya? Ma daroita wala talaita. Kamu tidak belajar dan tidak baca. Lihat. Jadi yang dikatakan apa? Kamu tidak belajar, itu saja. Karena Al-Quran ada semua di hadapan kita. Hadis Nabi SAW banyak di hadapan kita. Kita belajar enggak atau tidak? Ini kewajiban pertama, berilmu. Berilmu. Karena ini yang akan ditanya nanti. Baik, 3 pertanyaan itu. Ditambah lagi nanti di hari kiamat, ketika kita ini di alam kubur. Ketika kita bangkit nanti, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kita tahu apa yang pertama ditanyakan?
Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba di hari kiamat adalah salat. Adalah salat. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Percuma kita puasa, zakat, sedekah, haji. Percuma kalau sholat kita rusak. Karena kata Nabi, kalau rusak sholatnya, rusak seluruh amalannya. Kalau baik sholatnya, maka akan baik seluruh amalannya. Sekarang, gimana itu sholat yang baik? Itu pertanyaan kita. Maka jawabannya adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik ibn Huwairid radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat yang baik itu adalah kalian salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat, kata Nabi SAW. Bagaimana cara kita melihat Nabi salat? Nah, kita tidak lihat Nabi. Jalan keluarnya belajar saja. Tidak bisa kita tahu bagaimana sholat Nabi kalau kita hanya tidur santai-santai. Tidak mau baca, tidak mau mendengar ceramah. Tidak bisa. Inilah dibilang kewajiban pertama. Kewajiban pertama kita adalah al-ilmu. Adalah berilmu. Ini pokok dasar. Karena dengan ilmulah segala sesuatu itu menjadi baik. Dengan ilmulah segala sesuatu yang kita lakukan itu berarti. Tanpa ilmu itu percuma. Tanpa ilmu yang kita tahu, kalau kita berbuat hanya lihat orang, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kita bisa melihat itu orang yang menjawab yang kedua tadi. Dia bilang ketika dikatakan kamu tidak pernah baca, kamu tidak pernah belajar. Dia bilang sami'tu nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Saya hanya mendengar orang bilang, ya saya juga bilang. Saya hanya melihat orang lakukan, saya juga lakukan. Ini apakah bermanfaat? Yang dia jawabkan itu tidak bermanfaat. Jadi yang kita lakukan karena melihat orang lakukan itu tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takbir dalam sholat, Allahu Akbar, kita angkat tangan. Ada yang angkat sampai begini, ada angkat begini, ada angkat begini. Itu tidak dicela kenapa dia angkat. Yang dicela adalah dia angkat apakah ada ilmunya atau tidak. Atau hanya sekedar saya lihat ya orang tua saya lakukan, saya juga begitu. Nah, ini bahaya. Ini tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita angkat, karena pernah kita dengar dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW misalnya, di dalam hadis, beliau kalau sholat bertakbir Allahu Akbar, beliau angkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinganya. Jadi kita lakukan itu. Ini berpahala. Adapun kalau kita hanya angkat tanpa ditahu ilmunya, tidak berguna. Kita bisa lihat tadi orang, saya tidak tahu, saya cuma lihat orang begitu, saya lakukan. Apakah dimaafkan? Tidak. Maka ini kewajiban pertama yang harus kita tahu. Berilmu. Berilmu. Ini kewajiban pertama. Harus kita berilmu. Di antaranya ilmu tentang apa? Beliau bilang, wahwa ma'rifatullah. Ilmu yang pertama yang wajib kita tahu adalah mengenal Allah. Ini dulu yang wajib kita tahu ini. Ketika Mu'adz ibn Jabal di pengutusan pertama ke Yaman,
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Allah. Untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan pertama ketika beliau diutus ke Yaman? Beliau setelah dikasih ilmu bahwa kamu akan mendatangi ahli kitab. Apa kata Nabi? Fal yakun awwal ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama sekali kamu dakwakan kepada mereka adalah syahadat Allah ilaha illallah. Bagaimana mereka mengenal Allah. Ini ilmu yang pertama. Ini kewajiban kita yang pertama. Mengenal Allah. Siapa Allah yang kita sembah? Siapa yang memberikan kehidupan dan kematian ini kepada kita? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa yang mengatur seluruh keadaan kita? Siapa yang menciptakan kita? Ini kita harus kenal. Dari mana kita akan kenal? Tentunya kalau baca Al-Quran. Melihat Al-Quran. Membacanya dan mempelajarinya. Bisa juga dengan ayat kauniyah. Kita lihat alam semesta. Kita melihat langit. Kita melihat bumi. Kita melihat gunung-gunung. Oh ini semua ini ada. Tidak mungkin dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya. Nah, ini dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabi. Tentu mengenal nabinya. Siapa nabi yang diutus kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini harus kita kenal. Harus kita tahu. Harus kita pelajari. Ya, tentang nasab beliau. Kapan beliau diutus? Umur berapa? Berapa lama Nabi berdakwah? Di Mekah berapa lama? Di Madinah berapa lama? Berapa lama beliau hidup? Berapa umurnya? Ini harus kita tahu. Iya, ini namanya mengenal Nabi. Tentunya tidak mungkin kita tahu kalau kita tidak belajar. Tidak belajar. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan mengenal agama Islam dengan dalil. Kenapa belum bilang dengan dalil? Karena mengenal saja, karena melihat orang, tidak ada nilainya. Harus kita tahu, karena ada dalil. Tidak perlu kita hafal. Yang penting, kita belajar agama, oh ada dalilnya. Kita pahami dari dalil. Kita beramal karena ada dalil. Bukan karena hanya mendengar orang, melihat orang. Kata beliau, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dalil maksudnya adalah Al-Quran, hadits Nabi SAW, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu, qala sahabatuhum ulul irfan. Ilmu itu, mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, maksudnya mengenal agama Islam dengan dalilnya adalah, dalil itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul Allah, dan apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW. Karena mereka lah yang menyaksikan wahyu turun. Mereka lah yang menyaksikan wahyu itu turun. Kata beliau, hum ulul irfan. Mereka lah orang-orang yang berilmu. Inilah yang harus kita pahami pertama. Wajib kita berilmu. Ini yang pertama. Ada 4 masalah yang wajib dulu kita ketahui. Pertama, kita harus berilmu. Ilmu tentang siapa? Allah, nabinya, agama Islam. Tapi ingat, bukan karena ikut nenek moyang, tapi karena dalil. Inilah yang bermanfaat kepada kita.
Islam akan bermanfaat untuk kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kalau kita mengenal dengan dalil. Kalau kita mengenal dengan dalilnya. Ini kewajiban pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nanti ada dalil yang akan beliau sebutkan di ujung pembahasan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lam ilmuilah." Akan ada nanti beliau sampaikan, kita akhirkan saja ya tentang dalil ini, wajibnya berilmu yang pertama. Ini ada dalilnya dari Al-Qur'an. Ya, akan beliau sebutkan nanti surat Al-Asr. Kita cukupkan untuk pertemuan kita di kali ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti yang kedua di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan. Silakan. Baik, ada pertanyaan. Mengapa katanya basmalah dibaca setiap memulai amalan? Karena Nabi tak perintah. Mungkin apa? Nabi tak suruh. Misalnya gini, kalau kita mau makan, Nabi bilang, "Samillah." Bacalah bismillah. Nabi tak suruh. Itulah alasannya. Ya? Itu yang pertama, alasan pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sebutkan hikmahnya di tempat lain. Bahwa kalau kita makan pakai bismillah, masuk rumah pakai bismillah, syaitan tidak bersirikat dengan kita. Jadi kalau kita makan dan minum bismillah, syaitan tidak makan dan minum bersama kita. Kita masuk rumah, sebelum masuk kita baca bismillah, syaitan tidak masuk rumah bersama kita. Kita tutup jendela, pakai bismillah, syaitan tidak masuk di rumah kita. Seperti itu, Pak. Itu di antara hikmahnya. Iya. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan sebagai pemisah setiap surat dalam Al-Quran. Kalau dimakan, Nabi cuma bilang samillah, sebut nama Allah, maksudnya bismillah. Seperti itu, Pak. Silakan. Baik. Semua amalan, Pak. Walau dalam hal ini ada sebenarnya hadisnya, Pak, bahwa kullu amalin ya la yabda'u bismillah fa huwa abtar. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia adalah amalan yang sia-sia, percuma. Cuma hadisnya dhaif. Jadi semua amalan bahwa Nabi anjurkan untuk bismillah. Semua amalan. Yang penting amalan baik. Seperti itu. Silakan. Silakan, Pak. Bagaimana kalau kita sedang berpuasa terus kita divaksin? Ya, vaksin ini obat atau protein, Pak? Gitu. Kita telitinya seperti itu. Ini vaksin, protein, vitamin, kita membuat kita kenyang atau hanya obat? Begitu. Apa jawaban kita, Pak? Ini vaksin. Obat. Tidak masalah dengan puasa. Tidak bermasalah dengan puasa. Itu rincian dari ulama kitab. Seperti itu. Karena, gini, kita kan yang masuk ke tubuh, kalau makan dan minuman, itu disepakati membatalkan puasa. Makanan dan minuman yang masuk ke tubuh, apakah jalur biasa atau jalur lain. Misalnya, masukkan di sini, infus. Kalau bernilai makan dan minuman, tidak dilihat jalurnya lewat apa. Itu semua membatalkan puasa. Tapi kalau hanya obat, maka tidak membatalkan puasa kalau tidak lewat sini. Kalau tidak lewat mulut. Kalau lewat mulut nanti semakna dengan makan dan minum. Kalau vaksin kan di sini, Pak. Jadi dia tidak termasuk karena obat. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Silakan. Bagaimana hukum membuang kucing karena suka sembarangan buang kotoran di dalam rumah? Iya. Ini hukum membuang kucing. Boleh kalau kita tidak mau memeliharanya, tidak mau kasih makan, boleh kita membuang. Ada hadis dari Nabi SAW bahwa dakhalati al-mar'ah fi hirrah. Ada seorang masuk neraka karena kucing. Ada seorang masuk neraka karena kucing. Nabi sebutkan ilahnya, sebabnya kenapa dia masuk neraka karena kucing. Iya? Nabi sebutkan dia tidak memberinya makan, tidak pula melepasnya untuk cari makan sendiri. Artinya kalau kita pelihara terus kita beri makan, atau kita tidak beri makan tapi kita melepas membiarkannya cari makan sendiri, itu tidak masuk dalam celaan. Tidak masuk dalam celaan. Yang jelas semua itu tetap dalam kategori berbuat baik. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tergantung niat kita untuk membuangnya apa. Berbuat baiklah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang kalau kita memeliharanya, kita berbuat baik padanya, maka kita dapat ganjaran. Kalau kita melepasnya karena kita tidak mampu lagi kasih makan untuk berbuat baik juga kepadanya, maka kita dapat pahala juga karena. Kita dapat pahala juga karena. Iya, yang dilarang adalah yang tadi. Mengurung, tidak kasih makan sampai mati. Nah, ini menjadi sebab masuk neraka. Menjadi sebab masuk neraka. Apa hukum? Pertanyaan berikutnya, apa hukum ziarah kubur sebelum masuk bulan Ramadan? Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Hadis Abu Hurairah. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur. Karena itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Jadi hukum ziarah kubur itu sunnah. Sunnah. Dan hukumnya ziarah kubur ini sunnah kapanpun dimanapun terserah. Tidak diikat waktunya dengan bulan tertentu, hari tertentu. Karena Nabi cuma bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu, di awal-awal Islam, saya melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang, silakan ziarah kubur. Ini kan mutlak namanya, umum. Tidak diikat dengan bulan, tidak diikat dengan hari. Tidak diikat dengan bulan, tidak diikat dengan hari. Kapan kita ingin ziarah kubur, ingin mengingat kematian, lakukan. Lakukan. Tapi kalau ada orang seperti ini yang ditanyakan, ziarah kubur memasuki bulan Ramadan. Kalau dikhususkan dan mengatakan ini sunnah, dia katakan begitu. Ini ada sunnahnya, ada syariatnya. Kita ziarah kubur di bulan Sya'ban. Nah, ini masalah. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan bulan. Tapi bertepatan misalnya ada orang, bertepatan Ramadan dia sibuk. Selain Ramadan sebelumnya ini sibuk. Ada waktu luangnya di Sya'ban. Dia ziarah kubur. Tidak masalah. Cuma kalau dia khususkan, ayo ziarah kubur, bulan ini sunnah. Nah, ini yang masalah. Kalau dia mengatakan itu adalah apa? Sunnah. Tapi selama dia lakukan, tanpa ada keyakinan apa-apa, tanpa mengkhususkan bulan tertentu, boleh. Karena hal umum. Nabi SAW buka untuk kita. Ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap apa? Kematian. Mengingatkan kalian terhadap kematian. Itu wallahu a'lam. Sudah waktu? Kalau ada pertanyaan silakan. Sunnahnya tentunya kita berdoa. Mendoakan
penghuni kubur. Itu paling pokok. Sebagaimana yang Nabi SAW contohkan. Kita bacakan salam kepadanya. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Iya. Terus minal muslimin wal muslimat. Terus inna insyaallah bikum lahikun. Itu dulu yang pertama. Sebelum masuk kuburan, kita baca salam. Keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur. Dari kalangan kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Kami insya Allah akan ikut bersama kalian. Artinya kita akan ikut mati juga. Ini tadi, kita ziarah kubur itu untuk mengikut mati, ingat mati. Bahwa nanti kita akan di situ. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Kita mendoakannya. Tentunya kalau kita mau masuk ke dalam kubur, adabnya ya kita kalau berjalan di kuburan, tidak boleh pakai sandal. Karena ada larangannya memakai sandal di atas kuburan. Ya kita jalan pakai kaki biasa, telapak kaki. Itu diantara sunnah-sunnahnya. Terus, ya tentunya tidak boleh melakukan pelanggaran di kubur. Tidak boleh buang air kecil. Tidak boleh buang air besar di atas kuburan. Tidak boleh. Nah, itu diharumkan. Dilarang dalam syariat untuk hal tersebut. Demikian pula tidak boleh mencela orang meninggal. Ini juga dikatakan oleh Nabi SAW. La tasubbul amwat. Jangan mencela orang-orang yang telah meninggal. Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan kejelekan kepadanya. Untuknya. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena mereka telah menghadapi apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Ya demikian pula sunnah-sunnah yang lain. Lalu. Kenapa kita taburi? Kenapa kita taburi? Untuk iya. Kenapa harus di kuburan, Pak? Di pasar banyak penjual kelapa. Pokoknya kalau mau dia parut, Jami bilang, saya mau punyakan. Kalau mau kuat gigi. Kenapa harus di kuburan? Ini pertanyaannya, Pak. Kenapa harus di kuburan kalau mau kuat gigi? Kalau memang gigi tak lembek, ke dokter gigi. Ki. Salah kalau di kuburan. Nah, itu bermasalah kalau sudah begitu. Iya. Karena berarti pasti ada sesuatu dengan kuburan. Pasti ada keyakinan. Nah, ini di kuburan. Keyakinan ini yang membahayakan. Keyakinan terhadap apa yang ada dalam kubur, itu membahayakan. Seperti itu. Iya. Nggak tahu, tanya ke dulu Pak, kenapa dia takut? Makanya saya tanya ke dulu tadi, kenapa dilakukan? Iya, tanya ke dulu. Enggak? Itu kan baru kita lihat. Kita tanya dulu, kenapa itu? Tadi kan sudah, dia kelapa, terus dia kunyah-kunyah supaya kuat giginya. Kan begitu tuh? Iya, itu sudah salah. Tidak ada seperti itu. Hah? Tinggal yang itu lagi nanti kita selesaikan nih. Kita paham Pak? Alhamdulillah. Baik, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana jika ada seorang wanita sakit, tidak bisa bangun, dan saat itu lagi haid, tetapi tiba saat selesai masih sakit, belum bisa bangun, dan ingin sholat, tapi belum mandi bersih. Pertanyaannya adalah, adakah cara lain selain mandi bersih, berhubung wanita sakit dan si wanita ingin sholat? Ya, cara lainnya kan tayamum. Kan tayamum itu kan ketika kita tidak dapat air, atau tidak bisa menggunakan air. Ada air tapi tidak mampu gunakan air. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Cukup bagi dia pukul di atas permukaan tanah, tembok atau lantai atau semisalnya.
Satu kali dia usap dengannya mukanya dan kedua telapak tangannya. Itu telah suci. Nanti dia mampu pakai air baru mandi. Ini kan pengganti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak mampu tidak mampu wudu, tidak mampu mandi, maka boleh kita apa? Bertayamum. Nabi SAW bersabda, at-tayammum ya adalah tuhurul muslim wa illam yajidil ma asyara sinin. Tayamum enggak ada. As-sa'idut thayyib, permukaan yang suci itu wudunya seorang muslim. As-sa'idut thayyib wudu'ul muslim. Permukaan yang suci itu wudunya seorang muslim. Wa illam yajidil ma asyara sinin. Walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Tidak dapat air 10 tahun, tidak bisa pakai air 10 tahun. Itulah wudunya. Itulah wudunya seorang muslim. Itu wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.